Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bersama saya Bapak Iman Firmansyah Mati di channel Mr. IM. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi bagian 3 unit 2 pada fase F, yang mana di bagian 3 unit 2 fase F ini berjudul kolaborasi budaya. Perlu kita tahu bahwasanya bagian 3 unit 2 ini merupakan lanjutan dari bagian 3 unit 1 yang kemarin ya. Yang mana bagian 3 unit 1 membahas terkait identitas, terkait yang namanya identitas suatu negara atau kita dan lebih tepatnya kita dan masyarakat global. Sebelum Pak Iman membahas materi pada video ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kalian dapat dengan mudah menyerap ilmu yang Pak Iman berikan. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Pak Iman bersih. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita puji syukur kita sudah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya Pak Iman juga mengingatkan untuk menyiapkan alat tulisnya, bukunya, internetnya dan lain sebagainya, agar kalian dapat mudah menerima ilmu yang Pak Iman berikan. Langsung saja kita tahu bahwasanya negara seperti negara kita ya, Indonesia ini punya yang namanya cita-cita dan tujuan. Nah, cita-cita dan tujuan negara kita tercermin pada pembukaan DNRI, atau pada dasarnya cita-cita dan tujuan suatu negara dari suatu negara itu biasanya terdapat pada dasar negaranya. Jadi negara yang membuat dasar negara. Nah, tidak dalam dasar negara itu terdapat cita-cita dan tujuan dari suatu negara. Seperti itu. Lanjut. Nah, ketika negara punya cita-cita dan tujuan, maka negara harus juga menganalisa nih peluang dan tantangan. Nah, peluang tantangannya apa, ya kan? Peluang tantangannya setiap negara berbeda-beda. Ada yang mudah, ada yang susah, ya kan? Dan demikian juga dengan peluangnya. Peluangnya juga ada yang menurut Pak Iman yang sangat banyak dan ada yang sangat sedikit nih peluangnya. Nah, sehingga ini bisa menjadi bumerang, tanda kutip bumerang ya, maksudnya menjadi dua sisi. Ini bisa dimanfaatkan atau tidak, seperti itu dua sisinya. Demikian, ini yang paling peluang dan tantangan ini yang paling susah adalah menghadapi kemajemukan. Kemajemukan ini bisa menjadi berkah atau bisa menjadi konflik, tergantung dari negara yang bersangkutan. Bisa nggak ini memanfaatkan kemajemukan ini untuk bisa maju ke depannya. Nah, inilah yang harus kita analisa sebagai warga negara maupun pemerintah dalam mengatasi kemajemukan. Nah, ketika menganalisa itu, tentunya kita juga harus mengkolaborasikan. Apa Pak kolaborasi? Nah, nanti akan kita jelaskan. Nah, pada prinsipnya adalah negara punya yang namanya identitas, modal dan usaha. Modal dan usaha sudah Pak Iman jelaskan pada materi bagian 3 unit 1 pada fase F ya. Untuk identitas ini sebenarnya sudah Pak Iman jelaskan pada kelas 10 di fase E tahun kemarin ya. Namun jika lupa akan Pak Iman sedikit ingatkan. Nah, antara identitas, modal dan usaha ini harus negara perhatikan, termasuk di dalamnya memperhatikan perjalanan waktu, karena waktu tidak stagnan, waktu terus berkembang, sehingga antara identitas, modal dan usaha ini harus bisa berjalan sebagaimana waktu itu berjalan. Selanjutnya di tampilan pada PowerPoint kedua kita akan membahas sedikit terkait identitas negara, yang mana pada hakikatnya ini sudah Pak Iman jelaskan pada
fase E atau kelas 10 di tahun ajaran kemarin. Seperti ini kurang lebihnya. Negara itu ada sebagai individu dan sebagai kelompok. Ini terbentuknya ada dua, ada secara alami dan secara sosial. Alami melihat dari ciri geografis meliputi iklim, wilayah dan lain-lain, dan apa yang dihasilkan dari negara itu. Nah, apa yang dihasilkan ini ada dua, ada yang secara alami dan secara buatan. Lalu terbentuk secara sosial ini melihat interaksi dalam suatu negara. Ini bisa lihat dari bagaimana negara itu berhubungan diplomatik atau berhubungan internasional dengan negara lain. Seperti itu. Ini terbentuk secara sosial sebagai individu dari suatu negara. Lalu sebagai kelompok juga sama, terbentuk secara alami dan secara sosial. Alami melihat dari ciri geografis tadi, sehingga di sini akan melahirkan persentase dari adanya ciri grafis nih, ya kan. Misal ciri grafisnya kepulauan, nantinya dari kepulauan itu akan menghasilkan suku, ras, etnis dan lain sebagainya, sehingga akan terlihat persentasenya, apakah sukunya itu banyak atau satu suku saja. Nah, ini akan kita ketahui ketika kita sudah mengidentifikasikan identitas negara secara alami sebagai suatu kelompok. Secara sosial melihat dari interaksi. Nah, dari interaksi itu nantinya negara akan tergabung dalam suatu komunitas. Nanti ketika pertemuan tatap muka secara langsung, Pak Iman akan jelaskan contohnya secara lebih lanjut. Selanjutnya di tampilan PowerPoint yang ketiga ini ya, pada prinsipnya negara ini punya yang namanya identitas, modal, dan usaha, yang mana ketiga ini harus bisa berjalan sesuai dengan perkembangan waktu. Karena nggak mungkin dong negara stagnan atau diam saja pada suatu waktu, kan waktu itu kan terus berjalan, ya kan. Nah, ini negara harus bisa menjaga identitas, menjaga modal, dan melakukan usahanya sesuai dengan perkembangan waktu. Negara yang punya tingkat kemajemukan tinggi biasanya akan menghasilkan yang namanya kolaborasi. Jadi ketiga hal ini ketika pengen bisa berjalan sesuai dengan perkembangan waktu harus bisa berkolaborasi dengan baik, kolaborasi yang ada di dalam negara tersebut. Tentunya jika negara punya tingkat kemajuan tinggi, maka namanya kolaborasi itu adalah kolaborasi budaya. Kolaborasi budaya punya yang namanya pengertian, tujuan, bentuk, dan lain sebagainya. Silahkan diliterasi secara mandiri pada modul ajar maupun pada referensi yang lainnya. Walaupun tidak Pak Iman jelaskan di PowerPoint ini, silahkan dicari sendiri. Tentunya nanti ketika ulangan, ketika ada penugasan akan keluar soal-soal seperti ini. Nah, dari kolaborasi budaya nantinya akan menghasilkan yang namanya komunikasi lintas budaya. Di dalam komunikasi lintas budaya terdapat fungsi, terdapat pentingnya, dan hubungan. Ini juga sama, silahkan diliterasi secara mandiri pada modul ajar maupun pada referensi yang lainnya. Saya rasa untuk materi bagian 3 unit 2 pada fase F, saya rasa cukup sampai di sini, ya kan. Jika ada yang ditanyakan, silahkan diketik di kolom komentar yang ada di video YouTube ini. Pak Iman akhiri, terima kasih, tetap semangat belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Om, budaya, salam kebajikan. Tetap semangat belajar menuju Indonesia yang kuat dan sehat. Terima kasih. Mr. EM to educate people.